Assalamualaikum. Wah, nggak berasa udah weekend lagi aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Masih di edisi Jelajah Bogor. Sekarang kita mau ajakin kalian buat makan siang di Ngopi di Sawah. Pastinya udah sering denger dong nama tempat ini. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Puas seru-seruan di kolam renang, saatnya kita mau makan siang di tengah suasana pedesaan yang lengkap dengan sawah hijaunya. Oh iya, kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ya. Restoran Ngopi di Sawah mengusung konsep makan seperti lagi di pedesaan dengan hamparan sawah yang luas. Vibes-nya itu mirip kayak lagi di Ubud, Bali. Restoran ini resmi dibuka pada bulan April 2021 lalu dan sampai sekarang restoran ini selalu ramai diminati pengunjung. Karena antusias pengunjungnya nggak pernah pudar, restoran ini udah beberapa kali melakukan pelebaran area resto loh. Wah, jadi makin penasaran nih gimana sih sama kondisi terbarunya. Akses menuju ke restoran Ngopi di Sawah bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama melalui tol Jagorawi, terus masuk ke Jalan Raya Puncak, dan ambil jalan ke arah Puncak. Nantinya posisi Ngopi di Sawah ada di sebelah kanan. Tapi karena kita datang dari arah Puncak, lokasi Ngopi di Sawah ada di sebelah kiri jalan. Jalur yang kedua yaitu melalui Sumarekon Bogor. Kalau lagi kondisi penutupan jalan atau ganjil genap, biasanya banyak orang menggunakan rute alternatif Bogor Selatan ini. Tapi biar lebih gampang, kalian bisa langsung aja buka aplikasi Google Maps. Tinggal ketik nama tempat, yaitu Ngopi di Sawah, dan ikutin petunjuknya. Dari pinggir jalan ini udah ada pelang nama tempat yang cukup besar buat jadi patokan. Untuk akses jalannya nggak terlalu besar, cuman cukup satu mobil aja. Tapi di sini udah disediakan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk. Selain jalannya yang cuma satu jalur, kondisi jalanannya juga menanjak curam banget. Untung kondisi jalannya mulus, jadi nggak perlu injek rem buat ngehindarin lubang. Jarak dari depan gang menuju ke dalam lokasi restoran kurang lebih berjarak 300 meter. Akhirnya kita sampai juga di depan pintu gerbang. Di sini kalian bakalan diinfoin jalur parkir mana yang bisa kalian tempati. Nah, kita kebagian di area parkir bawah. Area parkir bawah ini lumayan besar, bisa menampung kurang lebih puluhan mobil, dan lokasinya dekat sama area waiting list, serta akses keluar dari restoran. Karena kita datang mendadak, jadi kita harus rela waiting list dulu. Ini adalah area waiting listnya. Area ini cukup besar dan juga nyaman, karena banyak bangku yang tersedia untuk menunggu. Sambil nunggu, sekarang Tim Melayu mau menjelajah dulu. Di bagian tengah dari area waiting list terdapat satu pintu yang berukuran besar. Biasanya pintu ini sering dijadikan spot foto oleh wisatawan. Dari sini kita bisa lihat kalau antrian waiting listnya super panjang banget. Jadi kalau kalian mau ke sini, pastikan kalian reservasi dulu ya. Masya Allah, indah banget. Hamparan sawahnya cukup luas dan pas banget nih kondisi tanaman padinya masih hijau, jadi bikin mata seger. Kalau momennya pas, kalian bisa lihat aktivitas para petani menanam padi ataupun panen padi di sini. Wah, pastinya seru banget ya. Karena konsepnya pesawahan, jadi akses jalannya juga jalan setapak yang terbuat dari papan kayu.
tanpa ada penyangga di kiri dan kanan jalan. So, buat kalian yang bawa anak-anak, kita saranin hati-hati karena takut nyemplung ke pinggir sawah. Restoran Ngopi di Sawah memiliki dua area, yaitu area semi-outdoor dan area outdoor. Untuk tabelnya juga tersebar di beberapa lokasi dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang datang. Jenis tabel yang ada di sini juga cukup bervariasi, dari tabel lesehan, kursi, bangku, beanbag, sampai dengan sofa. Sekarang kita mau jelajah ke sisi kanan dulu. Di sisi kanan ini kita bisa lihat ada satu pendopo yang berkapasitas cukup besar. Biasanya digunakan untuk menampung rombongan. Uniknya, pendopo ini dilengkapi sama dua buah kolam ikan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan masuk. Semua ornamen yang ada di sini nuansanya Jawa banget. Jadi benar-benar berasa kayak lagi pulang kampung. Seperti yang kita info di awal, kalau variasi table di sini bervariasi banget. Ada yang letaknya berdekatan dengan pengunjung dan ada juga yang lebih privacy. Makanya kita saranin kalian buat reservasi dulu. Karena kalau reservasi, kalian bisa pilih tablenya dan juga pemandangan apa yang mau kalian lihat. Untuk fasilitas yang ada di tiap-tiap pendopo cukup lengkap, yaitu ada lampu, meja, bangku, dan juga stop kontak. Di bagian ujung dari restoran ini terdapat spot buat foto-foto cantik. Selain pemandangannya yang emang cantik, ternyata di bagian ujung sana terdapat pembangunan. Kayaknya sih lagi pelebaran area resto untuk area parkiran. Sekarang kita mau menjelajah ke area sisi kiri dari restoran Ngopi di Sawah. Di bagian sisi kiri ini kebanyakan terdapat area penyajian makanan dan juga minuman, yaitu mulai dari coffee corner sampai aneka cemilan. Sedangkan di bagian atas terdapat satu buah pendopo besar lagi, dan letaknya berada di seberang area penjualan jajanan pasar. Area ini juga sekaligus sebagai area kasir. Ini merupakan salah satu tujuan favorit pengunjung, yaitu beli berbagai macam jajanan pasar dan cemilan tempo dulu yang enak dan unik. Mulai dari coklat koin, coklat payung, kipang kacang, ongol-ongol, gemblong, dan masih banyak lagi. Oh ya, sebagai informasi, kalau jajanan pasar di sini cepet banget habis loh. So, kalau kalian lagi mampir ke sini, jangan lupa dicobain ya. Fasilitas pertama pastinya spot foto dengan pemandangan hamparan sawah yang cantik banget. Selain itu, di sini kalian juga bisa nikmatin gemericik air dan berinteraksi dengan alam. Pastinya seru banget. Kalian bisa punya pengalaman memegang tanaman padi langsung dan juga aneka jenis tanaman lainnya. Di sini juga kalian bisa berinteraksi dengan hewan. Ada banyak ikan-ikan kecil dan juga keong-keong. Fasilitas selanjutnya adalah area toilet. Area toilet di sini terbagi di dua titik. Ini merupakan titik pertama, yaitu berada di area waiting list. Untuk kondisi dari toiletnya bersih, wangi, dan juga terawat. Titik kedua berada di bagian dalam restoran, yaitu dekat dengan area musola. Kondisi toilet di sini lebih besar kalau dibandingkan dengan toilet yang ada di titik pertama. Untuk toilet pria dan juga wanita letaknya bersebelahan. Di area toilet wanita terdapat 2 buah wastafel dan 5 buah bilik toilet.
Untuk kondisinya sama, yaitu bersih, wangi, dan juga terawat. Sekarang kita ke fasilitas terakhir, yaitu area musola. Area musola letaknya ada di sudut area restoran. Bagian depan dari musola ini merupakan area musola pria, sedangkan di bagian belakang adalah area musola wanita. Kalau kita perhatiin, kayaknya area musola ini lagi dalam tahap pembangunan karena sedikit kotor dan sedikit berdebu. Area wudhu di sini berada di seberang area musola. Tersedia sendal jepit yang bisa kalian pinjam, tapi jumlahnya terbatas. Dan untuk keran wudhunya cuma ada satu aja, jadi lumayan bikin antri. Untuk pemesanan menu, kalian bisa langsung scan barcode yang ada di tiap-tiap meja. Untuk variasi menu-menu yang ada di sini cukup beragam, dan pastinya masakan Nusantara semua. Untuk range harganya mulai dari Rp8.000 sampai Rp90.000. Menurut kita, range harga makanan yang ada di sini masih affordable karena atmosfer yang nyaman, tempat yang cantik, dan rasanya juga enak. Karena kita dadakan, jadi kita ikut waiting list dulu sambil pilih-pilih menunya. Total waktu dari waiting list sampai dengan dipanggil kira-kira 1 jaman. Makanya, lagi-lagi pastikan kalian kalau mau datang harus reservasi dulu, apalagi di jam makan siang kayak sekarang ini. Untuk yang mau mendadak kayak kita, pas datang kalian bisa langsung menghubungi petugas. Dan nantinya kalau table udah ada yang kosong, petugas bakalan hampirin kalian dan informasiin table mana yang bisa kalian tempatin. Karena sambil nunggu kita udah pilih-pilih menu, jadi beberapa rombongan ada yang langsung order ke kasir dan langsung melakukan pembayaran. Nama saung yang kita dapat adalah Hejo Gelis. Bener-bener beruntung banget karena kita datang dengan jumlah rombongan 14 orang, makanya kita dapat saung ini. Untuk area dari saung Hejo Gelis, lokasinya benar-benar menyendiri dan kapasitas saungnya cukup besar, yaitu sekitar 20 orang. Untuk pemandangannya langsung menghadap ke area sawah. Dan ternyata di sini juga ada private bathroom loh. Letak dari area toiletnya berada di bagian ujung. Tersedia 1 buah wastafel dan juga 1 buah bilik toilet. Untuk ukuran dari toiletnya juga lumayan luas. Terdapat 1 buah urinoir dan 1 buah kloset duduk. Waktu penyajian orderan awal kita cukup cepat, tapi sayangnya buat orderan tambahan malah nggak datang-datang. Sampai kita selesai makan masih belum ada hilalnya. Mungkin karena kondisi restoran lagi rame banget. Jadi kita saranin kalau kalian mau order harus orderan yang udah fix ya. Untuk pelayanan di sini semuanya cukup ramah, dari petugas parkir sampai dengan pelayan restoran. Menu cemilan pertama kita adalah ongol-ongol. Jujur, udah beberapa kali tim Melayu kesini, dan ini jadi salah satu menu wajib kita karena rasanya enak banget. Tekstur dari ongol-ongolnya padat, tapi juga kenyal. Dan yang paling penting gak bikin lengket di gigi ataupun di mulut. Rasa manis dari ongol-ongol ini juga pas menurut kita. Untuk porsi, walaupun kelihatannya cuma 3 tusuk, tapi potongannya besar-besar loh. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Menu cemilan kedua kita adalah roti bakar sawah. Tekstur dari roti bakar ini tebal, tapi juga lembut. Roti bakar ini toppingnya cukup melimpah. Ada coklat leleh, cacahan kacang, dan juga keju yang porsinya banyak banget. Untuk rasa dari manisnya juga pas, alias nggak bikin enek walaupun coklatnya banyak.
Selain rasa manis dan juga asin, di roti bakar ini juga terasa rasa butterinya. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu makan berat kita yang pertama adalah tahu telur. Rasa dari bumbu tahu telur ini manis, sedikit ada rasa asam nyegerin dan crunchy karena ada cacahan kacangnya. Yang bikin kita terkesan, walaupun digoreng, tapi tahu telurnya nggak terasa minyak. Di tahu telur ini terdapat sayuran pelengkap, yaitu toge dan juga kol. Untuk porsi sayuran pelengkapnya cukup banyak, dan jadi nambah tekstur crunchy di makanan ini. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Menu berat berikutnya adalah nasi gumbira. Kalau nggak salah, menu ini adalah menu favorit yang ada di restoran ini. Menu nasi gumbira terdiri dari nasi liwet, ayam bakar madu, sayur asem, ikan teri, tahu goreng, sambal, lalapan timun, dan juga kerupuk. Pokoknya super lengkap banget. Untuk rasa semua komponennya pas dan enak-enak semua. Kalau favorit kita adalah si sayur asem, karena rasa asemnya nyegerin banget. Untuk porsi dari nasi gumbira ini kelihatannya emang sedikit, tapi pas dimakan rasanya bikin kenyang banget. Buat yang gak biasa makan banyak, menu ini bisa dijadiin menu sharing loh. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Menu terakhir kita adalah menu minuman, yaitu kopi sawah. Tekstur kopinya cukup creamy, dan di sini walaupun rasa gula arennya berasa, tapi manisnya tetap pas. Untuk rasa dari kopinya sendiri lebih menonjol kalau dibandingkan sama susunya. Selain itu, aroma dari kopi ini udah kecium dari jauh. Pantes aja minuman ini jadi menu minuman andalan yang ada di Ngopi di Sawah. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Ini adalah rangkuman dari tim Mulayu. Itu dia keseluruhan update informasi terbaru dari restoran Ngopi di Sawah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa ya untuk subscribe dan share channel ini supaya kita semakin semangat info tempat seru lagi ke kalian. Oke deh, sampai di sini dulu. Tungguin edisi terakhir Jelajah Bogor di video selanjutnya. Dadah!